Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Samsung Galaxy yang kasusnya lupa kunci layarnya. Dan ini kebetulan Galaxy M30s. Ya, kasusnya lupa kunci layar di sini menggunakan pin dan pinnya ini lupa. Lalu di sini kita akan hard reset agar kunci layarnya ini bisa terhapus dan handphone bisa kita gunakan kembali. Kemudian untuk cara hard resetnya ini bisa kita terapkan di semua handphone Samsung yang kasusnya lupa kunci layar seperti ini. Jadi tidak harus sama dengan handphone yang saya kerjakan sekarang di M30s. Di sini saya ada dua metode yang simple saya akan praktekkan di sini. Untuk yang pertama kita akan menggunakan kabel data yang terhubung ke PC ataupun laptop, dan ini untuk media bantuan mengecas saja, bukan berarti harus menggunakan PC untuk melakukan software. Oke, untuk cara yang kedua di sini kita akan menggunakan bantuan SIM card, dan SIM card ini harus sudah kita setting menggunakan pin ya. Jadi SIM card harus wajib sudah tersetting menggunakan pin ya. Oke, dan kemudian buat teman-teman yang tidak tahu untuk tipe handphonenya atau versi Androidnya apa, jadi sebagai patokan adalah ketika handphonenya lupa kunci layar dan ketika kita ingin matikan seperti ini masih meminta kunci layar ya. Dan kemudian ketika kita ingin restart ulang atau mulai lagi itu masih sama juga menggunakan atau meminta kunci layar. Jadi untuk cara hard resetnya ini teman-teman bisa lakukan sebentar lagi, kita akan praktekkan ya. Kita akan menggunakan kombinasi volume dan tombol power ya. Kemudian di sini kita akan praktekkan untuk metode yang pertama menggunakan kabel data yang terhubung ke PC ataupun laptop. Jadi ini hanya untuk sekedar bantuan mengecas saja ya, bukan untuk software menggunakan PC ya. Jadi kita lihat handphone sudah mulai mengecas ya, sudah mulai mengecas. Lalu bisa kita matikan handphonenya dulu. Sekarang bisa gunakan tombol volume bawah dan tombol power, kita tekan secara bersamaan sampai handphonenya ini mati. Jadi kabel data ini untuk sebagai media bantuan untuk mematikan handphonenya dulu ya. Kita tekan volume bawah dan tombol power sampai handphonenya mati seperti ini. Dan biasanya kalau sudah berhasil, ini sekian detik kita lepaskan. Kalau sudah berhasil akan ada logo petir, ada logo pengecasan seperti ini. Jadi ini intinya handphone sudah berhasil kita shutdown atau kita matikan ya, ada logo pengecasan seperti ini. Oke, kita bisa lepaskan kabel datanya dan ini sudah bisa kita pastikan handphone sudah bisa mati ya, atau bisa shutdown. Kemudian untuk melanjutkan proses hard resetnya, sekarang kita akan menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Kita tekan saja kedua tombol ini. Setelah ada logo Samsung Galaxy, lepaskan tombol power, tetap tahan tombol volume atas. Kita tunggu sampai masuk di menu recovery atau menu Android recovery seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tinggal melakukan proses hard reset atau wipe datanya. Kita bisa gunakan tombol volume bawah, arahkan ke wipe data factory reset ya. Sebentar, ini biar lebih jelas, sebentar kita fokuskan saja dulu ya. Kemudian di sini tidak kita lanjutkan karena kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan SIM card yang sudah tersetting menggunakan pin ya. Oke, sekarang handphonenya kita akan reboot sistem saja atau kita mulai lagi karena kita akan praktekkan metode yang kedua, yaitu menggunakan SIM card yang sudah tersetting menggunakan pin. Buat teman-teman yang belum punya SIM cardnya, sediakan saja beli SIM card baru kemudian disetting menggunakan pin ya. Dan untuk teman-teman yang belum tahu caranya membuat pin pada SIM card ini, teman-teman bisa menonton video saya. Untuk link videonya ada di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa simak saja cara membuat pin pada SIM card ini ya. Oke, dan ini handphone sudah kembali menyala dan sekarang masih tetap posisinya lupa kunci layar, masih menggunakan pin seperti ini. Nah, di sini kita akan gunakan atau kita terapkan metode yang kedua.
yaitu menggunakan bantuan SIM card yang sudah tersetting menggunakan pin. Kita lepaskan SIM tray-nya, kita pasang di mana saja, bisa di SIM 1 ataupun SIM 2 sama saja ya. Kemudian kita masukkan, dan nanti ketika SIM card-nya ini kita masukkan, handphone ini tidak meminta kunci layar tetapi meminta pin pada SIM card ya. Oke, sebelum kita masukkan SIM card-nya, perhatikan sekarang posisi masih meminta kunci layar ya. Kita dorong SIM card-nya, lalu tunggu sebentar, dan sekarang di sini perhatikan masukkan pin kartu SIM, jadi meminta pin dari kartu SIM ini. Lanjut, kita matikan saja handphonenya, tekan tombol powernya, dan kita sudah berhasil mematikan handphone ini dengan menggunakan bantuan SIM card yang sudah tersetting dengan pin. Oke, kita lepaskan saja SIM card-nya karena kita tidak butuh lagi ya, agar tidak mengganggu proses selanjutnya. Oke, kemudian dalam posisi handphone ini mati, kita bisa melakukan hard reset ya. Untuk caranya sama dengan di metode yang pertama yang di awal ya. Dalam posisi mati, kita bisa menekan volume atas dan tombol power ya. Jadi caranya sama dengan metode yang pertama tadi. Kita tekan kedua tombol secara bersamaan dan lepaskan powernya, lalu tetap tahan tombol volume atas. Kita tunggu sampai masuk di menu Android Recovery seperti ini. Kemudian seperti tadi kita gunakan volume bawah, kita gulir ke bawah, arahkan ke menu Wipe Data Factory Reset ya. Sebentar, kita fokuskan dulu kameranya agar jelas ya. Kita arahkan di baris Wipe Data Factory Reset. Lalu untuk OK, tekan tombol power. Kemudian di sini ada bahasa yang aneh-aneh seperti ini ya. Ini bahasa India atau apa ya? Ya. Intinya pada umumnya kita harus pilih baris yang kedua atau baris yang bawah ya. Kita pilih baris yang paling bawah, walaupun ini bahasanya nggak jelas ini bahasa India atau bahasa apa. Gunakan tombol volume bawah, lalu tekan OK, tombol power untuk proses wiping data. Oke, proses wiping data sedang berjalan, kita tunggu sampai selesai. Oke, kemudian di sini kita tidak usah pilih-pilih lagi, langsung tekan tombol power saja untuk reboot sistem ya. Sampai di sini handphone akan merestart kembali, menyala kembali. Lalu di sini kita tinggal tunggu saja, kita bisa letakkan handphonenya karena ini bootingnya lumayan lama ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang belum tahu cara setting pin pada SIM card, itu teman-teman bisa tonton video saya, link videonya ada di kolom deskripsi. Di selain menggunakan SIM card yang tersetting pin, kita juga bisa menggunakan kabel data yang terhubung ke komputer ataupun ke laptop ya. Kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai, dan ini lumayan lama. Kita akan percepat saja. Jadi buat teman-teman sekali lagi, kasus seperti ini bisa terjadi di handphone Samsung apa saja, dan bisa melakukan hard reset dengan cara ini di tipe handphone atau seri handphone Samsung apa saja, tidak harus sama seperti yang tipe yang saya kerjakan ya. Oke. Dan handphone sekarang sudah menyala kembali sampai di halaman awal iOS seperti ini. Lalu di sini kita tinggal setup saja. Ya, kita tinggal setup saja, ini bisa kita centang semua. Kemudian berikutnya, dan ketika handphone ini ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik, sambungkan ke WiFi atau jaringan data seluler seperti ini artinya handphone ini masih terkunci FRP-nya dan harus meminta login dengan akun Google yang lama. Jadi intinya kita harus terkoneksi ke jaringan internet. Di sini kita bisa menggunakan data seluler ataupun bisa via WiFi untuk jaringan internetnya. Di sini saya menggunakan WiFi, saya akan sambungkan dulu atau kita hubungkan ke jaringan WiFi. Kemudian kita tunggu, lalu berikutnya ya, kita tunggu memeriksa update, masih muter-muter seperti biasa, masih loading, kita tunggu saja ya. Ini biasanya agak lumayan lama di sini ya.
Kita tunggu saja. Masih muter-muter, kita percepat saja ya. Tunggu sebentar memeriksa info dan kemudian di sini meminta kunci layar. Tentu saja memang kasusnya lupa kunci layar, jadi kita tidak bisa menggunakan kunci layar. Kita bisa gunakan metode bantuan lainnya, yaitu kita bisa mengeklik gunakan akun Google saya ya. Kita bisa klik di situ agar handphone ini nanti bisa masuk di halaman verifikasi akun Anda. Dan setelah masuk di halaman verifikasi akun Anda seperti ini, silakan saja teman-teman loginkan akun Google yang lama yang sebelumnya sudah disinkronkan ke handphone ini. Dan buat teman-teman yang di sini akun Google-nya lupa dan tidak bisa melogikan akun Google-nya, tentu saja teman-teman harus melanjutkan dengan proses bypass FRP-nya. Karena untuk video ini tidak saya lanjutkan untuk proses bypass FRP-nya karena terbentur dengan waktu. Jadi teman-teman saya sarankan bisa menonton video saya yang lainnya, cara bypass FRP pada handphone Samsung. Untuk serinya misalnya berbeda tidak masalah, yang penting teman-teman cari saja bypass FRP pada handphone Samsung versi Android 10 ataupun 11. Itu caranya sama ya, tidak harus di handphone tipe M30s yang saya kerjakan ini, jadi tidak harus sama ya. Teman-teman tonton saja video cara bypass FRP pada handphone Samsung Galaxy versi Android 10 ataupun 11. Caranya cukup mudah ya. Oke, sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendel Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat dan salam opreker handphone.